Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Farezi dengan NIM 23030608 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Pada kali ini saya akan membahas biosintesis pada kuning telur atau yolk, albumen atau putih telur, dan juga kerabang telur. Pertama kita masuk ke kuning telur terlebih dahulu. Pembentukan kuning telur dimulai dari hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium. Hormon ini akan merangsang hati untuk memproduksi philodendrin, yaitu protein penting dalam pembentukan kuning telur. Kemudian, setelah terbentuk di hati, vitellogenin akan masuk ke aliran darah dan menuju ovarium, lalu masuk dalam sel telur lewat reseptor khusus. Di dalam sel telur, vitellogenin akan diubah menjadi lipofetin dan fosfodietin, yaitu komponen penting utama dalam kuning telur. Selain itu, lemak dari darah berupa VLDL juga akan ikut masuk dalam sel telur. Protein dan lemak ini akan tersusun membentuk lapisan-lapisan kuning telur. Dan warna kuningnya ini berasal dari pigmen xanthofil yang didapat dari pakan ternak. Selanjutnya, kita akan masuk ke putih telur atau yang disebut juga albumen. Setelah kuning telur matang, terjadilah ovulasi dan kuning telur akan masuk ke saluran reproduksi, dimulai di infundibulum. Lalu telur masuk ke bagian magnum, yaitu tempat utama pembentukan putih telur. Di sini sel-sel akan menghasilkan berbagai protein seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomukin, dan lisozim, yang semuanya punya fungsi penting dalam memproduksi ini. Protein-protein ini akan membentuk lapisan-lapisan putih telur dari yang kental hingga encer. Dan ada juga struktur yang disebut halaza atau semacam tali yang menjaga posisi kuning telur tetap berada di tengah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, kerabang telur. Setelah putih telur terbentuk, telur akan masuk ke ismus, yaitu tempat terbentuknya dua lapisan membran kerabang. Kemudian, telur akan bergerak ke uterus atau kelenjar kerabang. Disinilah terjadilah proses pengendapan kalsium yang membentuk kerabang keras. Kalsium ini berasal dari pakan maupun cadangan dalam tulang. Lalu, kalbindin membantu membawa ion kalsium menuju permukaan telur, dan enzim karbonik mengubah CO2 menjadi ion karbonat. Kalsium dan karbonat membentuk kristal kalsium karbonat atau kalsit, menyusun lapisan kerabang. Dan terakhir, kutikula akan dikeluarkan sebagai lapisan pelindung luar dan pigmen ditambahkan untuk memberikan warna pada kerabang. Baiklah teman-teman, mungkin itu pembahasan kita tadi. Dan FYI, keseluruhan proses pembentukan telur itu memakan waktu sekitar 24-26 jam dan mayoritas waktunya dihabiskan untuk membentuk kerabang. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.